Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Selamat Selamat siang, siang, Bu. Bu. Ya, luar Alhamdulillah biasa. baik. Sehat-sehat semuanya ya anak-anak ya. Sehat. Nala gimana Sehat. Nala? Sehat? Sehat, Bu. Mudrika sehat? Sehat, Bu. Melisa Ayu gimana sehat hari ini? Sehat, Bu. Ratna Hidayah sehat? Sehat, Bu. Ya, Mika gimana? Mika? Sehat, Bu. Ya, luar biasa. Semuanya sehat ya anak-anak. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Nah, sekarang hari ini kita akan memulai pelajaran anak-anak. Ibu mau tanya dulu, minggu lalu materi Ibu tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh ya, Mika, apa materinya Ibu? Materi minggu lalu itu tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pintar sekali. Benar ya Mika dan anak-anak semuanya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya, saya minta tolong kepada Mika untuk share materi di PPT saya yang sudah saya kirimkan ke grup kelas. Bisa, Mika? Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Terima kasih, Mika. Sebentar ya anak-anak, kita tunggu dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Seperti apa sih hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kita mulai masuk di dalam materi pembelajarannya. Lanjut lagi. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu hubungan struktural dan yang kedua adalah hubungan fungsional. Lanjut lagi. Yang pertama kita akan mempelajari hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu ada 4 bentuk anak-anak. Yang pertama itu ada sentralisasi. Yuk siapa yuk yang bisa menerangkan? Atau mungkin ada yang ingat sentralisasi itu apa? Ya, Melisa, silahkan Melisa. Sentralisasi adalah asas di mana seluruh wewenang dan kekuasaan secara penuh ada di tangan pemerintah pusat, Bu. Ya, pintar sekali Melisa. Terima kasih sudah mau menjawab. Jadi anak-anak sentralisasi itu benar ya yang dikatakan oleh Melisa tadi, bahwa sentralisasi adalah asas di mana pemerintah pusat itu memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalam suatu negara. Kita lanjut lagi, hubungan yang kedua ada desentralisasi. Nah, apa sih desentralisasi itu? Ternyata desentralisasi itu adalah pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk apa sih? Untuk mengurus sendiri daerahnya. Seperti itu anak-anak. Langsung saja yang ketiga, dekonsentrasi. Yuk siapa yang bisa menjelaskan dekonsentrasi itu apa? Yuk siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Mudrika. Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau bupati atau wali kota, Bu. Ya, pintar sekali Mudrika. Jadi benar ya anak-anak ya. Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan urusan pemerintahan. Dari siapa? Dari pemerintah pusat kepada gubernur atau wali kota atau bupati. Seperti itu pengertian dari dekonsentrasi. Kita lanjut untuk tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan itu sebenarnya apa sih? Jadi tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti itu. Jadi, gampangannya itu seperti ini anak-anak. Pemerintah pusat itu memiliki suatu kewenangan. Tetapi mungkin karena pemerintah pusat itu tidak bisa melaksanakannya, jadi pemerintah pusat itu menyerahkan atau memberi penugasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan itu. Seperti itu anak-anak, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham? Ya, Sudah, baik. Bu. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini contoh hubungan struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi dari atas itu kan ada presiden, sampai ke bawah, yang paling bawah itu ada kecamatan. Jadi hubungan strukturalnya seperti itu, anak-anak bisa lihat semuanya. Dan kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hubungan fungsional. Kalau tadi kita sudah membahas hubungan struktural, sekarang kita membahas hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama itu ada pemerintahan absolut. Ibu akan mencoba menjelaskan apa sih pemerintahan absolut itu. Jadi pemerintahan absolut merupakan fungsi di mana pemerintah pusat memiliki wewenang yang absolut atau mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Jadi kewenangan secara penuh itu merupakan miliknya pemerintah pusat, seperti itu. Atau dengan kata lain, secara mutlak, secara penuh tidak dapat ditawar. Nah, yang kedua ada pemerintahan wajib. Siapa yang bisa memperkirakan atau mengira-ngira pemerintahan wajib itu seperti apa sih? Mungkin ada salah satu yang bisa menjawab Ibu? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Pemerintahan yang pemerintah daerah diwajibkan menjalankan fungsi pemerintahan jika melibatkan masyarakat di daerahnya, Bu. Ya, pintar sekali Nala, terima kasih. Jadi pemerintahan wajib itu adalah fungsi pemerintahan. Pemerintah daerah itu harus menjalankan fungsi pemerintahannya ketika ada suatu permasalahan yang berhubungan secara langsung dengan daerah yang dipimpin, seperti itu. Yang ketiga itu ada pemerintahan pilihan. Jadi pemerintahan pilihan itu ialah fungsi di mana pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti itu. Untuk fungsi pemerintahan pilihan. Dan yang terakhir itu ada pemerintahan umum, anak-anak. Siapa yang bisa menjelaskan pemerintahan umum itu apa? Yuk, salah satu yuk. Siapa? Saya izin Ya. mencoba, Bu. Baik, Ratna, silahkan. Maaf, Bu, sinyalnya putus-putus. Iya, tidak Suaranya. apa-apa, Ratna. Pemerintahan umum itu apa sih? Saya jawab ya, Bu. Pemerintahan umum itu adalah segala hal yang biasa dilakukan oleh kepala pemerintahan, yaitu presiden, dan di daerah dilakukan oleh kepala daerah. Ya, pintar Ratna. Jadi pemerintahan umum itu adalah segala hal yang biasanya dilakukan oleh kepala pemerintahan. Siapa sih kepala pemerintahan kita? Presiden. Dan jika di daerah itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Jadi materi hari ini cukup itu aja, anak-anak. Kita membahas tentang bagaimana hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang kedua, kita membahas tentang hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin ada yang mau ditanyakan hari ini? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ibu? Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya, apakah semuanya sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan? Saya tanya satu-satu ya, Ibu tanya satu-satu. Nalarati sudah paham? Sudah, Bu. Ya, bagus. Melisa Ayu sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Ratna Hidayah sudah paham?
Sudah paham, Bu. Baik sekali. Mudrika sudah paham? Sudah, Bu. Nah, bagus. Semuanya pintar-pintar ya anak-anak. Tapi ada satu murid ibu yang nggak ada ini. Mungkin karena kendala sinyal ya anak-anak ya. Tadi ada Mika, tapi mungkin karena kendala sinyal, jadi Mika keluar dari ruang Zoom ini. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi kita membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana hubungan tersebut ada dua macam. Yang pertama, hubungan struktural, dan yang kedua, hubungan fungsional. Nah, untuk penutup, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya, dan tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah membuat bagan tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang ada di PPT Ibu tadi. Tadi PPT-nya sudah Ibu share di grup kelas, nanti bisa dilihat dan anak-anak nanti menggambar di buku gambar. Seperti itu, semuanya paham akan tugasnya? Paham, Bu. Sip, bagus sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian anak-anak. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih sudah mau berpartisipasi. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat semuanya. Siang, Bu. Terima kasih. Siang.